Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang jaring-jaring tema pembelajaran tematik terpadu model laba-laba atau Weber dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan dari kelas 5D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini anggota kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Cahyaning Larasati dengan NIM 105, yang kedua, Dista Saumnur Kumala dengan NIM 102, yang ketiga, Dia Ayu Pipit Perpitasari dengan NIM 107, yang keempat, Yaya Dimas Andika dengan NIM 108, dan yang terakhir, Putri Diah Pitaloka dengan NIM 110. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Fokus perhatian dalam pembelajaran tematik terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. Siswa akan lebih termotivasi belajar jika ada suatu hal yang menarik dalam proses pembelajaran. Maka perlu adanya variasi pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa serta memudahkan siswa dalam memahami suatu materi. Variasi dalam pembelajaran tersebut dapat diterapkan melalui model pembelajaran. Menurut Nugroho, dengan memanfaatkan model pembelajaran dapat membantu proses belajar mengajar dan membuat siswa lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran tematik terpadu adalah model laba-laba atau Weber. Model laba-laba atau Weber adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Dari subtema tersebut diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang dengan sendirinya. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan diskusi kelompok, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari model laba-laba atau Weber dalam pembelajaran tematik terpadu? Yang kedua, apakah dengan diskusi kelompok, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dari model laba-laba dalam pembelajaran tematik terpadu? Yang ketiga, apakah dengan diskusi kelompok, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik model laba-laba atau Weber dalam pembelajaran tematik terpadu? Yang keempat, bagaimana langkah-langkah dalam merancang jaring-jaring model laba-laba atau Weber dalam pembelajaran tematik terpadu? Yang kelima, apakah dengan diskusi kelompok, mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari model laba-laba atau Weber dalam pembelajaran tematik terpadu? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan pembelajaran tematik terpadu model laba-laba atau Weber? Yang selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan pengertian model laba-laba atau Weber dalam pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan manfaat model laba-laba atau Weber dalam pembelajaran tematik terpadu. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan karakteristik model laba-laba atau Weber dalam pembelajaran tematik terpadu. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan langkah-langkah dalam merancang jaring-jaring model laba-laba atau Weber. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan model laba-laba atau Weber dalam pembelajaran tematik terpadu. Yang keenam atau yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan penerapan pembelajaran tematik terpadu model laba-laba atau Weber. Baik, yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yaya. Kepada Yaya dipersilakan.
Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 2, yakni pembahasan. Yang A, pengertian model jaring laba-laba atau Webet. Model Webet merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran. Model pembelajaran ini memadukan multidisiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran yang diikat oleh satu tema, menurut Robin F. tahun 1991. Menurut Sugiono tahun 2010, halaman 67, model pembelajaran Webet merupakan model yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema yang ditetapkan dapat dipilih antara guru dengan siswa, atau sesama guru atau siswa sendiri. Setelah tema telah disepakati, maka dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Dari sub-sub tema ini direncanakan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Keuntungan dari model pembelajaran terpadu ini bagi siswa adalah diperolehnya pandangan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari ilmu-ilmu yang berbeda. Berikutnya, B. Manfaat pembelajaran model Webet. Yang pertama, pengajaran terpadu model Webet merupakan wahana ideal untuk mengangkat realitas sehari-hari sebagai tema pembelajaran. Yang kedua, mengangkat realitas sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, pengajaran akan lebih bermakna kalau dimulai dari realitas sehari-hari sebagai pengalaman siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Putri Diah Pitaloka. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran model Webet. Untuk yang pertama, berpusat pada siswa. Pendekatan ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Untuk karakteristik yang kedua, yaitu memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang dimaksudkan ini adalah fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat dan paling berkaitan dengan kehidupan siswa. Untuk yang keempat, untuk menyajikan konsep atau konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Untuk yang kelima, bersifat fleksibel. Dimaksudkan bahwa guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, bahkan mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan siswa dan dengan keadaan lingkungan sekolah. Untuk karakteristik yang terakhir yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Untuk selanjutnya mengenai langkah-langkah membuat rancangan model laba-laba atau Webet. Langkah-langkah perancangan jaring-jaring model Webet. Yang pertama, mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Yang ketiga, mengidentifikasikan indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Untuk yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Untuk yang kelima, menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah dalam pembelajaran terpadu ada 3, yaitu menentukan tema, mengembangkan sub-sub temanya, dan mengembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Untuk materi yang selanjutnya mengenai kekurangan dan kelebihan model Webet. Untuk kekurangan model Webet, yang pertama, suasana kelas akan lebih riuh dan guru akan mengalami kesulitan untuk mengatasi siswa dalam kelas. Yang kedua, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang ketiga, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Untuk kelebihan model Webet, yaitu penyelesaian tema harus sesuai dengan minat akan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan bagi guru untuk melihat kegiatan-kegiatan dan mata pelajaran yang berbeda yang terkait.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dia Ayu. Kepada Dia Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penerapan model Webhook. Pembelajaran terpadu menggunakan model Webhook dimulai dengan menentukan tema. Sebagai contoh, tema yang sudah ditentukan bersama adalah kegiatanku. Dari tema ini dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-sub tema yang ada pada beberapa mata pelajaran. Pada model Webhook ini, kami mengambil pembelajaran di kelas 1, semester 1, tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari. Berikut ini merupakan jaring-jaring tema pembelajaran model Webhook. Dalam tema 3 kegiatanku ini terdapat 4 subtema. Subtema yang pertama, kegiatan pagi hari. Subtema kedua, kegiatan siang hari. Subtema ketiga, kegiatan sore hari. Dan subtema keempat adalah kegiatan malam hari. Dalam tema 3 ini memuat 5 mata pelajaran. Yang pertama PPKN, yang kedua SPDP, yang ketiga matematika, keempat PJOK, dan yang terakhir bahasa Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Desta. Kepada Desta disilakan. Baik, terima kasih. Kelompok kami mengambil subtema 2, kegiatan siang hari. Pada subtema ini terdapat 5 mata pelajaran. Yang pertama PPKN, yang kedua SPDP, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima PJOK. Pada subtema 2 ini dibagi menjadi 6 pembelajaran. Pembelajaran 1 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, SPDP dengan garis warna kuning. Pembelajaran 2 yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dan PJOK dengan garis warna biru. Pembelajaran 3 dengan mata pelajaran PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia dengan garis warna hijau. Pembelajaran keempat PJOK, bahasa Indonesia, SPDP dengan garis warna merah. Pembelajaran kelima dengan mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia dengan garis warna hitam, dan yang terakhir pembelajaran 6 yaitu bahasa Indonesia, matematika, PPKN dengan garis warna ungu. Pembelajaran 1, tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari. Pada pembelajaran 1 ini mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, SPDP, dan PPKN. Dengan bahasa Indonesia, KD 3.7 menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek, gambar, tulisan, dan atau syair lagu, dan eksplorasi lingkungan. 4.7 menyampaikan penjelasan dengan kosakata bahasa Indonesia dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai peristiwa siang dan malam dalam teks tulis dan gambar. Untuk indikatornya 3.7.1 yaitu mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan siang hari sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam dengan tepat. 4.7.1 menyusun huruf menjadi kosakata terkait kegiatan siang hari dengan tujuan 1. Dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru dan permainan menyusun kartu huruf menjadi kata, siswa dapat menemukan kosakata tentang kegiatan siang hari dengan tepat. 2. Dengan menggunakan kartu-kartu huruf, siswa dapat menyusun kosakata terkait kegiatan siang hari dengan tepat. Kemudian mata pelajaran SPDP, kompetensi dasar 3.3 memahami gerak anggota tubuh melalui tari. 4.3 memeragakan gerak anggota tubuh melalui tari. Untuk indikatornya 3.3.1 mengidentifikasi variasi gerak cepat anggota tubuh dalam suatu gerak tari. 4.3.1 memeragakan variasi gerak cepat anggota tubuh dalam suatu tari. Dengan tujuan 1. Dengan memperhatikan contoh yang ditunjukkan guru,
siswa mampu mengidentifikasi gerak cepat dalam sebuah tari. 2. Dengan mengikuti petunjuk guru, siswa mampu memeragakan panjang gerak cepat pada sebuah tari. Kemudian mata pelajaran PPKN, kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2, menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator 3.2.1, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan siang hari yang sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah. 4.2.1, memeragakan kegiatan-kegiatan siang hari yang sesuai dengan aturan di rumah. Tujuannya, 1. Dengan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan di rumah. 2. Dengan bercerita, siswa mampu menunjukkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan di rumah. Model pembelajaran Webert merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran. Menurut Ade Rukmana, tahun 2006, halaman 33, model Webert bertolak dari pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Pada model pembelajaran ini, guru menyusun pembelajaran yang dimulai dari tema pembelajaran. Tema pembelajaran menjadi lebih fokus utama. Guru bisa menyusun tema dengan dibantu oleh guru lain, bahkan siswa. Kegiatan pembelajaran yang disusun harus sesuai dengan kompetensi dasar dan dibuat dalam mingguan atau harian. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Webert ini diawali dari menentukan tema, lalu subtema, dan terakhir menentukan mata pelajaran yang akan digunakan. Model pembelajaran ini memiliki karakteristik khusus, juga memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan model pembelajaran Webert ini. Pada model pembelajaran ini, guru dapat menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang dangkal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Saudara Cahya. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan pada paparan kali ini adalah model Webert merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran dengan metode tematik, di mana lebih menekankan pada penentuan tema belajar yang harus tepat dan mengikat pada proses pembelajaran. Karakteristik model Webert yaitu berpusat pada siswa, memberi pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, menggunakan prinsip belajar yang menyenangkan. Langkah-langkah dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba atau Webert adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mengembangkan sub-sub temanya. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.